kabarnya? Pada sehat kan? Ketemu lagi nih dengan saya, Wanti Nuraini, dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Tak lain dan tak bukan, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melanjutkan review buku novel yang saya baca dengan judul Gadis Kretek karya dari Ratih Kumala. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah guys, dari video sebelumnya saya sudah membahas 2 judul dari buku ini. Nah ternyata guys, sesudah saya membaca judul yang ketiga, ternyata alur yang terdapat pada buku novel ini adalah alur mundur dan alur maju guys. Nah jadi gimana sih kelanjutannya dari cerita yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya? Oke, simak sampai habis ya guys. Nah guys, judul ketiga dari novel Gadis Kretek ini yaitu Klobot Jojo Bojo. Nah pada awal cerita kita diberikan seorang tokoh yang bernama Idrus Muria. Nah siapa sih Idrus Muria itu? Idrus Muria itu adalah seorang pemuda yang sangat gigih dan rajin dalam bekerja gitu. Dia adalah seorang buruh dari pabrik kretek Bapak Trisno gitu. Nah pada suatu hari Idrus Muria itu pernah mendengar sebuah ramalan gitu dari Jojo Bojo yang mengatakan bahwasannya Indonesia akan menderita selama 3,5 abad di bawah pemerintahan orang berkulit putih. Nah, yaitu pada masa tersebut Indonesia berada dalam penjajahan Belanda, guys. Nah, Idrus Muria adalah seorang pemuda yang memiliki mimpi yang sangat tinggi gitu. Dia memiliki mimpi dari seorang pegawai kecil gitu. Dia ingin menjadi pemilik dari usaha dia sendiri ataupun klobot dia sendiri. Nah, sehingga pada saat masa dia bekerja di dalam PT ataupun pabrik dari Patrisno tersebut, dia selalu mempelajari sedetail mungkin bagaimana membuat klobot yang baik dan benar gitu. Nah, dari waktu ke waktu pekerjaan dari Idrus Muria itu sangatlah baik sehingga dari awalnya hanya pegawai biasa yang awalnya hanya melinting gitu, hingga sampai dia dipercaya untuk memasarkan dari klobot Patrisno tersebut gitu. Nah, dengan kecerdasan dia yang selalu belajar untuk memulai karirnya sendiri. Nah, dia selalu menekuni apa yang terjadi di pabrik tersebut gitu. Nah, sehingga suatu masa hengkanglah Belanda dari Indonesia, sehingga dia berpikir bahwasannya inilah titik tepat untuk dia merintis mimpinya gitu. Bahkan dia mempunyai mimpi bahwasannya apapun yang terjadi, dia sudah memiliki visi dan misi untuk membangun pabriknya sendiri yang harus lebih maju daripada pabrik di mana tempat dia bekerja, yaitu pabrik Patrisno gitu. Nah, singkat cerita, di mana ada salah satu tokoh juga yang bernama Rumaisa. Nah, Rumaisa adalah seorang gadis cantik, anak dari seorang penjuru nulis gitu. Nah, jadi di mana pada masa itu orang dari keluarga seperti itu sudah hidup dalam keadaan yang terjamin gitu, sehingga dia berada dalam titik yang berbeda gitu dengan Idrus Muria gitu. Akan tetapi dengan kegigihan Idrus Muria itu tidak menjadi penghalang untuk dia menyatakan sebuah perasaan yang dia miliki gitu. Jadi Idrus Muria itu sangat tertarik dengan gadis yang bernama Rumaisa itu, karena menurut Idrus bahwasannya Rumaisa adalah sosok seorang perempuan yang berbeda dengan perempuan lainnya, dimana dia berbeda dengan orang lain. Dia tidak suka bergerombol dengan orang lain, dia tidak suka bercekikikan dengan orang lain, melainkan dia selalu suka dalam hal menulis gitu, menekuni hal sesuatu yang menurut dia itu sangat bermanfaat gitu, sehingga ketertarikan dari Idrus Mulia semakin tinggi gitu. Tetapi yang tidak disangka-sangka, Idrus Mulia memiliki seorang teman kecil yang bernama Sujagad gitu. Si teman tersebut itu
bekerja bersama Idrus di pabrik Patrisno gitu. Nah, ternyata dan tak kalah gitu, Sujagat pun menyukai kepada si Rumaisa tersebut. Nah, sehingga dari sanalah Idrus Muria dengan Sujagat sangat bersaing dalam mendapatkan cintanya Rumaisa gitu. Tetapi dalam kegiatan apapun, Idrus tidak menganggap bahwasannya Sujagat adalah lawannya gitu. Akan tetapi pada persaingan untuk mendapatkan Rumaisa, Idrus sangat bersemangat gitu dengan kegigihannya, dan demi untuk memantaskan diri untuk bersanding dengan Rumaisa, nah Idrus memiliki kesungguhannya, dia ingin mewujudkan mimpi tingginya sebagai pemilik klobot klobot sendiri gitu. Nah, tanpa disangka-sangka dengan adanya Jepang ke Indonesia yang memperkirakan bahwasannya Idrus akan memulai karirnya di sana, ternyata dia malah di PHK, guys. Oh, amat dekat tuh. Guys, maaf ya. Nah, di PHK gitu oleh pabriknya tersebut karena ternyata dengan pemerintahan Jepang yang lebih keras daripada pemerintahan dari pemerintahan Belanda, sehingga membuat pabrik dari Patrisno tersebut mengalami gulung tikar, guys, karena semua pemasokan ataupun semua hasil dari pabrik Patrisno itu harus dijual kepada Jepang dengan nilai rupiah yang sangat rendah, bisa menjadi setengah harga dari biasanya dia menjual gitu, guys. Nah, tanpa ada jeda gitu dari semua kejadian tersebut, Patrisno membubarkan semua pegawainya. Nah, tanpa dibayar, guys gitu. Nah, dalam keadaan inilah Jepang mengambil kesempatan untuk mengambil semua pegawai dari Patrisno untuk bekerja di Jepang gitu dengan bayaran yang sangat rendah gitu. Akan tetapi mau tidak mau rakyat Indonesia pada saat itu harus selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Jepang tersebut, karena bagaimana dia bisa melanjutkan hidup jika tidak bekerja gitu kan, guys. Nah, ternyata kebangkrutan yang dialami oleh Pak Trisno tersebut tidak hanya memiliki efek kepada pegawainya gitu, kemiskinan kepada pegawainya, akan tetapi kepada keluarga dia sendiri gitu, karena dia tidak memiliki harta lebih untuk bisa dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, melainkan dia menyimpan 3 keranjang klobot yang belum dia linting di rumahnya gitu. Nah, dipanggillah Idrus Muria ke rumahnya gitu pada suatu hari gitu. Nah, di sanalah Pak Trisno meminta bantuan kepada Idrus Muria untuk mencarikan siapa saja yang mau membeli klobot ataupun bakau gitu ya, guys, bakau yang belum dilinting gitu dari yang ada di rumah Patrisno tersebut. Nah, begitupun kepada pegawai yang lainnya gitu, kepada Sujagat di Patrisno meminta bantuan kepada beliau juga bahwasannya siapa saja yang mau membeli tembakau yang ada di rumahnya gitu. Nah, kedua pemuda tersebut mencarilah gitu. Yang satu mencari siapa yang mau membelinya, yaitu Sujagat, dan yang satu Idrus Muria, dia dengan kecerdasan otaknya dia mengumpulkan dana dari hasil gaji yang diberikan Patrisno, hasil tabungannya untuk membeli tembakau tersebut. Nah, akan tetapi dia berpasrah hati bahwasannya kalau misalkan dia kebeli syukur, kalau tidak apa-apa, saya beli setengahnya yang diberikan oleh Patrisno tersebut gitu, karena sangat minimnya uang yang dimiliki oleh Idrus Muria tersebut, guys. Nah, suatu hari datanglah Idrus Muria itu kepada Patrisno gitu, membicarakan bahwasannya saya dengan niat dia ingin membeli tembakau tersebut gitu. Nah, tetapi dengan uang seadanya gitu. Ternyata Pak Trisno itu malah memberikan seluruhnya tembakaunya. Jadi silahkan ambil saja gitu kan, saya
jual semuanya saja kepada kamu dengan uang segini pun tidak apa-apa gitu kan. Saking memang keluarganya Patrisno pun mungkin sekarang jatuh miskin gitu kan. Nah terus kemudian malah Patrisno itu memberikan sisa dari cengkeh yang dia miliki gitu. Nah tapi Patrisno bilang sana, ini tembakaunya belum saya lilit gitu. Terus kemudian si Idrus Mulia itu, tidak apa-apa, saya bisa melilitnya sendiri dengan racikan saya sendiri. Nah dari sanalah Idrus Mulia mulai ingin menggapai cita-citanya, di mana dia memiliki usaha sendiri, kelobot sendiri gitu. Dia mencari dana tambahan, dia bekerja serabutan untuk demi membeli kulit kalau sekarang itu disebutnya pahpir gitu ya guys, tapi zaman dahulu terbuat dari kulit jagung gitu. Nah dia di saat dia sudah mempunyai uang dari hasil kerja serabutannya, dia membeli kulit jagung, kemudian dia jemur sendiri, dia proses sendiri dari awal hingga akhir, hingga menjadilah sebuah klobot dengan merek Klobot Jojo Bojo. Nah, di sanalah dia mulai merintis usahanya sendiri gitu. Dia merintis bagaimana uang yang dia miliki ataupun dana yang dia miliki bisa dibelikan kembali kepada bahan untuk dia jual kembali gitu. Nah, singkat cerita, dia sesudahnya dia merintis usahanya sendiri, nah kemudian dia mengiklankan produknya sendiri gitu, dia yang mengantar barang ke toko-toko gitu, dia melewati rumah Rumaisa. Nah dengan sengaja dia mengintip Rumaisa gitu. Nah pas kelihatan Rumaisa sedang berbincang di ruang tamunya dengan salah seorang pemuda, yaitu ternyata temannya sendiri, yaitu Sujagat gitu. Tetapi entah apa yang mereka obrolkan. Nah kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan rasa kecewanya gitu. Apakah dengan pikirannya yang sangat kacau, apakah Sujagat sudah mempersunting dia, apakah Sujagat sudah melamarnya gitu. Dia pergi membawa barangnya untuk dipasarkan dengan keadaan hati yang sangat hancur guys gitu. Nah akan tetapi dalam titik itu dia tidak merasa dia kalah, tetapi dia terus berusaha untuk selalu bekerja demi bisnisnya tersebut gitu. Nah pada suatu hari dia bertemu dengan Rumaisa gitu. Nah dia sangat senang dimana dia bisa bertemu secara langsung, bertatapan dengan Rumaisa guys gitu. Nah tetapi dia di saat Rumaisa melewati dia hanya melewati saja gitu, tanpa ada apapun gitu, tanpa ada feedback. Di saat Idrus di saat melihat dia dengan senyum yang sangat sumringah gitu. Akan tetapi di saat dia sudah berjalan melewati Idrus tersebut, Rumaisa berhenti dan melirik kepada Idrus dan berkata, belajarlah untuk membaca gitu. Nah dilanjutkanlah perjalanan Rumaisa tersebut di saat sudah melewati Idrus tersebut. Nah dari sanalah Idrus Mulia merasa terngiang-ngiang dengan ucapan dari sumber Rumaisa tersebut, yaitu saya harus belajar membaca, saya harus belajar membaca gitu. Nah dari sanalah Idrus menyisihkan uang dari hasil bisnisnya untuk masuk sekolah rakyat agar dia bisa membaca gitu. Kemudian pada suatu saat dia bertemu dengan dia sedang berkumpul dengan semua pembisnis ataupun pemasok klobot ke suatu ruko gitu. Nah bertemulah dengan salah satu pemasok tersebut, yaitu tak lain dan tak bukan ternyata adalah bawahan dari Sujagat gitu. Nah dari sanalah Idrus merasa toh ternyata ada klobot baru gitu. Dan dia bertanyalah kepada pemasok tersebut sana, klobot apa yang kamu bawa gitu. Pas dilihat ternyata mereknya itu Klobot Jagat gitu. Nah dia itu langsung kaget, Jagat gitu, apakah Jagat itu temannya gitu. Nah dari sana dia bertanya-tanya. Nah untuk memecahkan pemikirannya, dia bertanya kepada pemasok, siapa atasan kamu gitu. Nah dia bilang Mas Jagat gitu.
oh ternyata benar pemilik dari Klobot barunya tersebut adalah temannya sendiri guys gitu. Nah tetapi Idrus itu merasa bingung, loh kok merek yang dibuat oleh Jagat itu ternyata tulisannya lebih indah, lebih bagus gitu, sehingga Idrus merasa insecure gitu kalau boleh dibilang gitu kan. Soalnya merek yang dimiliki Idrus dengan Sejagat ternyata tampilan ataupun icon luarnya itu lebih indah pemilik Sejagat gitu, karena karena Jagat itu memberikan apa ya, jadi menyuruh seseorang untuk mengcover Klobotnya gitu. Tetapi kalau Idrus lebih memilih kepada membuat sendiri demi minimnya biaya yang dikeluarkan oleh Idrus tersebut gitu. Nah, sehingga akhir dari judul ketiga ini, dari sanalah Idrus mengetahui bahwasannya dia memiliki lawan bisnis yang baru yang ternyata adalah teman dekatnya sejak kecil dan merupakan teman bersaingnya untuk mendapatkan wanita idamannya Idrus, yaitu Rumaisa. Nah, baru segitu ya guys cerita yang dapat saya sampaikan dari judul ketiga ini. Nah, jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Mwah, mwah, mwah.